Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Masih seputar pembuatan donat dengan menggunakan tepung full protein sedang. Karena masih ada teman kita yang minta dibuatkan tepung protein sedang yang curah. Dan kali ini saya buatnya tepung protein sedang curah. Sebetulnya dari kemarin juga saya udah buat yang curah protein sedang ya teman-teman. Tapi kali ini nggak apa-apa, saya buatkan lagi. Dan ini tuh lihat hasil donatnya, empuk banget, lembut banget, seratnya halus. Dan apa sih bedanya tepung protein sedang dan tepung protein tinggi untuk hasil akhir donatnya? Oke, untuk itu lanjut simak videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Yuk kita belajar sama-sama, tapi ingat tontonnya jangan setengah-setengah, harus sampai tuntas ya, biar tidak gagal paham. Oke. Untuk bahan-bahan 500 gram tepung protein sedang saya pakai segitiga biru curah. Kalau menggunakan takaran sendok ini 50 sendok makan. Kemudian gula pasir 60 gram atau sekitar 4 sendok makan munjung ya. Karena 1 sendok makan itu sekitar 15 gram ya. Nah untuk raginya ini setengah sendok makan atau sekitar 8 gram. Kemudian untuk bread improver ini seperempat sendok makan atau sekitar 3 gram. Kemudian 4 sendok makan susu bubuk atau sekitar 40 gram. Ini sendok makannya peres ya teman-teman. Tapi jika munjung cukup 3 sendok saja ya. Oke, jika sudah bahan semua masuk, kemudian ini diaduk ya hingga tercampur rata. Nah untuk bahan cairnya teman-teman gunakan, ini saya pakai 2 telur utuh dan susu cair total keseluruhan sampai 300 ml ya. Tapi nanti jika kurang boleh ditambah lagi 10 ml atau sekitar 5 ml ya. Nah ini diaduk hingga tercampur rata. Untuk masukkan cairannya teman-teman baiknya dimasukkan secara bertahap ya. Karena khawatir adonan kelembekan ya. Nah jika kurang nanti boleh ditambahkan kembali ya teman-teman. Dan ini saya menambahkan 10 ml lagi ya teman-teman. Karena memang daya serap tepung itu berbeda ya. Oke, selanjutnya diaduk saja hingga semuanya tercampur rata dan menjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Mixer adonan menggunakan kecepatan rendah. Jika teman-teman tidak ada mixer boleh diuleni menggunakan tangan. Nah jika teman-teman menguleninya menggunakan tangan, baiknya raginya dimasukkannya belakangan ya. Setelah bahan cairnya semua masuk, didiamkan dulu sampai 20-30 menitan, kemudian nanti baru raginya dimasukkan tapi dilarutkan terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah setengah kalis masukkan 2 sendok munjung margarin atau sekitar 60 gram. Jika mau lebih enak lagi pakai butter ya teman-teman. Kemudian tambahkan 4 gram garam. Oke, selanjutnya mixer kembali adonan hingga kalis. Jangan lupa ya dibalik adonannya supaya kerja mixer itu tidak berat ya teman-teman. Jadi jangan paksakan mixer dengan ditekan-tekan untuk mengaduk ke bagian bawah ya. Jadi kita mixer di sampingnya aja bagian atas, kemudian ikutin arah mixer seperti itu ya. Oke, ini sudah kalis ya teman-teman. Selanjutnya pindahkan adonan ke alas kerja. Nah teman-teman, jadi untuk menanggulangi maksudnya untuk menghindari adonan over resting, overproofing. Jadi setelah di mixer langsung aja ditimbang ya teman-teman. Jadi kita harus cepat-cepat ya mengerjakannya supaya adonan ini tidak keburu mengembang. Karena jika keburu mengembang nanti donatnya akan mengakibatkan bantat ya. Jadi tidak mengembang sempurna, bahkan nanti akan menyebabkan banyak menyerap minyak. Dan ini untuk 250 gram saya buat donat keong ya. Karena biasa ya anak-anak ya minta donat keong. Jadi caranya teman-teman nah seperti ini ya. Nah ini akan saya potong, akan saya bagi 12. Untuk cara lainnya ada di video sebelumnya. Jadi digilas memanjang atau persegi panjang, kemudian dipotong membentuk segitiga. Jadi sama aja ya teman-teman. Malah lebih mudah saya potong seperti ini ya. Itu menurut saya ya. Oke nih setelah kita bagi-bagi, ini kita tinggal gulung saja nih seperti ini. Nah jika mau diisi isian ya, mau keju atau sosis, nah bisa digulung ya teman-teman seperti itu. Nah untuk sisanya ini saya biarkan segitiga seperti ini.
dengan tujuannya saya akan buat donat pizza ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang tadi bahan sudah kita potong, ini kita rounding atau kita bulat-bulatkan ya. Untuk cara membulatkannya bebas aja ya teman-teman. Yang penting ini bulat padat ya teman-teman. Jadi usahakan sampai permukaannya mulus dan ini harus benar-benar padat supaya tidak ada celah udara di dalam ya. Nah, untuk ujungnya dicubit-cubit seperti itu ya. Jangan sampai ada adonan yang terbuka ya. Oke, selanjutnya ini akan saya diamkan dulu selama 15-20 menit. Nah, ini setelah 15 menit. Tapi jika teman-teman buatnya itu banyak, misalkan 1 kilo ya, jadi tidak perlu diistirahatkan dulu ya. Menurut saya sih langsung aja ya teman-teman. Kenapa? Supaya adonan ini tidak keburu mengembang sebelum dicetak ya. Nah, jika di video sebelumnya saya lakukan 2 kali degassing atau 2 kali dipipihkan. Nah, untuk di video kali ini saya lakukan 1 kali degassing ya atau 1 kali dipipihkan ya. Ini langsung dicetak ya atau langsung dibentuk. Nah, untuk triknya teman-teman ya, karena ini kan masih membal ya adonannya, jadi belum elastis atau belum lentur banget. Supaya adonan atau hasilnya nanti itu besar, nah teman-teman bisa lakukan cara seperti ini dengan cara ditarik-tarik ya adonannya. Nah, supaya ukurannya itu lebih besar ya. Oke, selanjutnya ini dirapihkan lagi kemudian dilubangi, atau jika bomboloni langsung saja di proofing ya teman-teman. Tapi itu jika teman-teman lakukan 1 kali degassing ya teman-teman. Menurut saya sih jika teman-teman khawatir ya adonan keburu mengembang atau khawatir adonannya nanti malah rusak karena overproofing, over resting ya. Jadi lebih baik ya 1 kali degassing aja atau 1 kali dipipihkan. Ini tujuannya untuk mengeluarkan udara ya. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya lakukan di video ya, hanya 1 kali degassing. Terus langsung dicetak atau langsung dilubangi ya. Nah, oke, ini triknya ya teman-teman. Karena ini 1 kali degassing, jadi caranya ditarik-tarik aja seperti ini supaya diameter donatnya itu menjadi lebih besar ya. Karena ini adonannya masih membal ya. Jadi belum lentur gitu ya. Karena ini 1 kali degassing atau 1 kali resting ya, 1 kali diistirahatkan ya. Karena memang beda ya, jika 1 kali resting dan 2 kali resting itu akan berbeda. Jika 1 kali istirahat adonannya, ini adonannya masih membal ya teman-teman. Tapi jika 2 kali istirahat atau 2 kali resting, adonannya itu akan lebih lentur dan akan lebih mudah untuk dibentuk. Oke, ini selanjutnya jika sudah semua ini langsung di proofing. Untuk waktu proofing disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, karena ini tadi yang pertama dibentuk, jadi selesai saya bentuk donat yang bolong. Nah, ini sudah mengembang ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya sudah panaskan minyak ya teman-teman, dan ini pun sudah mengembang. Tapi yang ini belum pas untuk digoreng ya, masih butuh waktu ya. Jadi nanti kita bertahap aja untuk menggorengnya ya teman-teman. Nah, tadi ketika saya cetak donat yang bolong, ketika belum selesai saya sudah panaskan minyak karena saya lihat yang ini sudah mengembang ya teman-teman. Ini jika ditimbang kira-kira 20 gram karena yang tadi saya pisahkan itu adonan seberat 250 gram, kemudian saya potong-potong menjadi 12 bagian. Jadi kira-kira kurang lebih 20 gram. Oh, ini susah dibaliknya ya teman-teman, kegendutan. Oke, kita skip, lanjut kita goreng yang bentuk segitiga. Dan untuk yang segitiga ini ya teman-teman, bisa teman-teman topping asin ya, misal seperti pizza, atau teman-teman bisa di topping biasa saja ya seperti donat pada umumnya ya. Oke, ini kita skip lagi, dan selesai ini saya matikan dulu ya tadi kompornya karena yang bolong belum pas ya untuk digoreng. Setelah itu saya panaskan kembali dan ini langsung saya goreng ya setelah minyaknya panas.
Untuk goreng donat biasa teman-teman panaskan minyaknya tuh di api sedang cenderung kecil ya, atau api kecil saja juga tidak apa. Jadi disesuaikan juga ya dengan banyaknya minyak, kemudian wajan yang kita gunakan itu juga berpengaruh ya teman-teman. Kadang-kadang kalau wajannya tipis itu cepat panas ya teman-teman. Nah, jika di video sebelumnya saya lakukan teknik menggoreng 2 kali balik, untuk di video ini saya lakukan teknik goreng 1 kali balik saja. Dan ini bagus juga sih ya, tetap mulus. Tapi memang tidak semulus yang kita goreng menggunakan teknik 2 kali balik ya. Tapi menurut saya ya teman-teman, jika kita goreng menggunakan teknik 2 kali balik, menurut saya sih ya, jadi white ringnya itu kurang tinggi sih ya menurut saya gitu. Makanya saya lebih suka dengan 1 kali balik saja ya teman-teman. Tapi memang sih ada kekurangannya, ada kelebihannya ya teman-teman. Nah, itu bisa disesuaikan saja ya menurut teman-teman baiknya seperti apa, mau menggunakan goreng teknik 2 kali balik atau 1 kali balik ya, itu silahkan ya teman-teman, tinggal pilih saja. Tapi menurut saya sih lebih bagus gunakan teknik 1 kali balik, jadi white ringnya tuh menurut saya lebih tinggi gitu ya. Dan jika ingin permukaannya halus, jadi ketika kita pipihkan adonan atau meronding ya, membulat padatkan adonan, itu harus benar-benar yang mulus gitu ya teman-teman. Jadi nanti hasil donatnya pun akan mulus gitu ya teman-teman. Jadi ya tergantung kita mencetak, membulat padatkannya seperti apa ya. Dan ini teman-teman ya usahakan itu ketika kita mipihkan adonan atau degasing itu harus benar-benar tidak ada gelembung udara yang tersisa ya. Nah, supaya hasilnya mulus-mulus. Dan ini ya saya goreng dengan menggunakan teknik 1 kali balik. Ini walaupun 1 kali balik tetap mulus ya teman-teman. Jadi kuncinya ya kita harus benar-benar ketika membulat padatkan itu harus mulus gitu ya teman-teman. Tapi memang saya akui ya teman-teman, buat donat itu memang gampang-gampang susah ya. Saya juga bukan tidak pernah mengalami kegagalan ya teman-teman. Terkadang kalau lagi moodnya nggak bagus itu pasti donatnya kurang cantik. Nah, oke ini teman-teman ya, ini dengan digoreng 1 kali balik. Untuk yang ini lebarnya kurang lebih 7 cm dan berat adonan ini 25 gram ya teman-teman. Awas jangan salah fokus ke penggarisnya. Penggarisnya ini penggaris anak-anak ya, ada tip X-nya ya teman-teman. Ini diameternya 7 cm ya teman-teman. Ini memang saya tadi timbangnya itu 25 gram karena saya khawatir donatnya itu tidak mengembang seperti menggunakan tepung protein tinggi. Saya takut donatnya padat gitu ya, jadi khawatir hasilnya tuh kecil ya. Tapi ternyata ini di luar dugaan ya teman-teman, hasilnya bagus ya. Oke, kita lihat saja ini dalamnya seperti apa. Nah, ini teman-teman perbedaan resep donat menggunakan tepung protein sedang hasilnya. Jika kita sobek ini gampang putus, seratnya lebih padat, tapi seratnya seperti pendek-pendek ya, makanya disobeknya itu gampang putus ya teman-teman. Sedangkan resep donat menggunakan tepung protein tinggi, hasil akhirnya itu jika kita sobek dia seperti ngaret ya teman-teman. Kemudian seratnya itu panjang-panjang dan dia sama-sama halus, sama-sama lembut ya teman-teman. Hanya saja bedanya ketika baru matang, jika donat protein sedang disobeknya itu langsung putus. Sedangkan resep donat yang menggunakan tepung protein tinggi ketika disobek itu pasti akan ngaret. Itu kalau baru matang ya teman-teman. Tapi jika sudah 1 hari 2 hari itu tidak ya teman-teman. Nah, seratnya halus, lembut, dan panjang-panjang ya teman-teman. Dua-duanya sama-sama empuk, sama-sama lembut, sama-sama halus. Tapi untuk kelembutannya atau empuknya itu berbeda ya teman-teman. Kalau segitiga biru atau protein sedang, empuknya itu empuk berisi gitu ya. Tapi kalau protein tinggi, empuknya tuh seperti kopong. Makanya dimakannya itu tidak mengenyangkan gitu ya kalau protein tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jika salah koreksi ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.